Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat buat anak didik ibu semuanya. Sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi majas yang sudah ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Ingat, majas adalah gaya bahasa berupa kiasan. Apa saja macam-macam dari majas? Majas itu banyak jenisnya ya. Di sini di layar atau yang sudah kamu tulis itu ada 6 ibu sampaikan jenis majas. Sebenarnya kalau kamu cari nanti atau kita cari dari berbagai sumber, jenis majas itu banyak sekali ya. Ada sampai 60-an. Namun pada materi kita teks deskripsi ini ada beberapa majas yang sering muncul. Ya, di sini ada 6 saya buat. Personifikasi, metafora, asosiasi, metonimia, hiperbola, dan litotes. Nah, di antara yang 6 ini pun tidak semua ini sering muncul di dalam teks deskripsi. Yang paling sering muncul adalah majas personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola. Ini yang paling sering muncul ya di dalam teks deskripsi. Nah, kita bahas satu-satu. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang dimana benda mati kita anggap seperti manusia, atau dengan kata lain, majas personifikasi adalah majas atau gaya bahasa benda yang bukan manusia kita anggap dia seolah-olah bisa melakukan sesuatu layaknya manusia. Nah, contoh di sini, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku. Kata melambai, melambai itu biasanya dilakukan oleh manusia. Ya, kata melambai biasa dilakukan oleh manusia. Kemudian kerikil tajam telah menggigit. Lihat, kegiatan menggigit. Menggigit biasa dilakukan oleh manusia ataupun makhluk hidup ya. Namun di sini kata menggigit itu diibaratkan kepada kata kerikil. Kemudian badai mengamuk. Mengamuk juga ya. Jadi badai kita anggap benda ya, ini kata benda badai ini. Tapi kita anggap dia seolah-olah manusia. Ya, kalau manusia sudah marah, bisa juga itu kata kasarnya kalau marah itu mengamuk ya. Itu dia personifikasi. Nah, masih banyak lagi jenis personifikasi lainnya. Misalkan ketika kamu menulis ya, ketika kita menulis menggunakan pulpen atau menggunakan pensil, dari situ juga bisa kita membuat majas personifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Pulpen menari-nari di atas kertasku. Ya, coba perhatikan ketika kamu menulis, pulpen atau pensil yang kamu pakai itu bergoyang-goyang. Jadi kita anggap pulpen kita itu sedang menari. Yang biasa menari itu adalah kita manusia. Contoh yang lain lagi, ketika kamu ngepel rumahmu, kain pel menjilati lantai rumahku hingga bersih. Kata menjilati. Kain pel di situ bukan manusia, tapi kita anggap dia seolah-olah manusia. Masih banyak lagi contoh yang lain. Misalkan kita menyalakan sepeda motor, bunyinya mungkin kencang. Kita buat kalimat personifikasi atau majas personifikasi dari objek tersebut menjadi seperti ini. Sepeda motor meraung-raung atau sepeda motor menjerit-jerit ketika dinyalakan. Nah, kata menjerit. Seperti itu dia majas personifikasi. Ya, jadi majas personifikasi ini juga ada nanti kita temukan di dalam teks deskripsi. Kemudian majas yang kedua, majas metafora. Metafora artinya majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Ya, cara mengenali majas metafora yaitu di dalam majas tersebut ada ungkapan. Apa itu ungkapan? Ya, dengarkan. Ungkapan itu sama halnya dengan idiom. Idiom atau ungkapan artinya adalah dua kata yang digabungkan membentuk makna baru yang bersifat atau maknanya yang bersifat kiasan. Contohnya, tangan kanan. Pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Kata tangan kanan. Kata tangan kanan di sini, kata tangan dan kata kanan dipersatukan. Ketika digabungkan, artinya di sini bukanlah tangan sebelah kanan,
ya. Tetapi ada makna kiasan dari tangan kanan ini. Apa maknanya? Yaitu orang kepercayaan. Kemudian ibu datang membawa buah tangan. Nah, buah tangan. Buah tangan yang dimaksud di sini bukan buah dan juga tangan. Tangan sebagai salah satu bagian tubuh manusia. Ya, bukan buah-buahan, bukan buah dan bukan tangan yang dimaksud di sini. Tapi buah tangan yang maksudnya di sini adalah oleh-oleh. Itu dia. Jadi tangan kanan, buah tangan. Kalau kamu pernah mendengarkan buah bibir, itu semua ungkapan. Apa arti buah bibir? Buah bibir itu bahan pembicaraan, ya. Seperti itu dia. Jadi ketika ungkapan ini kita buat di dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut sudah mengandung majas metafora. Contoh yang lain saya buat. Andi adalah anak emas ibunya. Andi adalah anak emas ibunya. Anak emas di sini adalah ungkapan. Apa arti anak emas? Anak emas adalah anak kesayangan. Seperti itu. Contoh yang lain lagi, ya, kakak saya sedang meja hijau. Kakak saya sedang meja hijau. Meja hijau yang dimaksud di sini bukan mejanya berwarna hijau, tapi meja hijau artinya di sini sedang melaksanakan sidang. Itu. Jadi tangan kanan, buah tangan, buah bibir, meja hijau, mata keranjang. Apalagi ya contoh yang lain? Misalkan gulung tikar. Gulung tikar itu artinya bangkrut. Nah, ketika ungkapan-ungkapan tersebut dibuat di dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut sudah merupakan majas metafora. Kemudian majas asosiasi. Majas asosiasi ini biasa juga ini dikatakan dengan majas simile atau juga majas perumpamaan. Majas asosiasi artinya majas yang membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama. Ya, majas yang membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama. Nah, cara kita mengenali majas asosiasi ini atau majas simile atau majas perumpamaan ini adalah lihat tanda ini, kata yang digaris miring. Kata bagaikan, ibarat, laksana, umpama, bak, dan juga seperti. Jika kata-kata yang cetak miring ini kita gunakan salah satunya di dalam kalimat, maka kalimat tersebut sudah mengandung majas asosiasi. Ya, contohnya di sini. Kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Bagaikan, ya, dimana kakak beradik ini dibandingkan atau berupa dianggap ini sama dengan pinang dibelah dua, makanya menggunakan kata bagaikan, ya, seperti itu, yang artinya keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. Nah, misalkan kata bagaikan ini kita pakai kata umpama, bisa juga. Kakak beradik itu umpama pinang dibelah dua. Jadi kata bagaikan, ibarat, laksana, umpama, bak, seperti ini kata bersinonim, kata yang memiliki makna yang sama. Jadi salah satu kata yang cetak miring ini kita pakai dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut sudah mengandung majas asosiasi. Kemudian majas hiperbola. Majas hiperbola ini merupakan majas yang sifatnya melebih-lebihkan dari makna yang sebenarnya. Perhatikan, orang tuanya memeras keringat. Nah, memeras keringat artinya di sini bekerja keras. Tetapi dengan kata memeras keringat ini memiliki maknanya ini seolah-olah dilebih-lebihkan dari makna yang sebenarnya. Itu maksudnya hiperbola. Hatinya girang setengah mati. Ya, setengah mati artinya sangat bahagia. Itu dia yang dimaksud dengan hiperbola. Ingat saja, hiper itu artinya tinggi. Ya, jadi hiperbola majas yang sifatnya melebih-lebihkan dari makna yang sebenarnya. Kemudian ada majas metonimia. Majas metonimia ini jarang ini termasuk jarang ada di dalam teks deskripsi, ya. Namun di sini sudah saya buat, saya jelaskan. Majas metonimia, majas yang menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Misalkan lihat di sini contohnya, supaya haus cepat hilang lebih baik minum aqua. Aqua ini kan salah satu merek minuman mineral. Jadi hanya aqua saja kita pakai, ini hanya menuliskan merek saja, aqua kita buat seperti itu sudah
memberikan arti bahwa aqua yang kita maksud adalah air mineral. Misalkan kita buat lagi contoh yang kedua, dia membersihkan rambutnya dengan sunslick. Sunslick ini salah satu jenis dari sampo. Kita tidak perlu lagi menuliskan dia membersihkan rambutnya dengan sampo sunslick. Tidak perlu lagi kita menggunakan kata sampo, karena sunslick saja kita buat itu sudah mengatasnamakan kata sampo. Itu dia majas metonimia. Misalkan contoh yang lain lagi. Misalkan kita memakai pulpen merek pulpen kita itu Faster, ya. Saya menulis dengan menggunakan Faster. Mereknya saja kita pakai Faster, tapi tanpa kita gunakan kata pulpen Faster, kita sudah, atau orang lain juga otomatis sudah tahu kalau Faster yang dimaksud di situ adalah pulpen. Itu dia metonimia. Kemudian majas litotes. Majas litotes ini kebalikan dari majas hiperbola. Kalau hiperbola tadi majas yang sifatnya melebih-lebihkan, kalau litotes majas yang sifatnya merendahkan dari makna yang sebenarnya. Atau di sini majas litotes ini sering dipakai oleh orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Contoh, selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk yang dimaksud di sini bisa saja itu sudah merupakan rumah mewah, tetapi dia mengatakan gubuk. Kemudian terimalah hadiah yang tak seberapa ini, ya. Terimalah hadiah yang tak seberapa ini. Yang tak seberapa ini itu bisa saja hadiahnya sudah bernilai tinggi. Ya, makanya tadi saya katakan litotes itu biasa dipakai oleh orang-orang yang rendah hati. Ya, kalau orang-orang yang sombong ini jarang menggunakan majas litotes. Itu dia penjelasan Ibu tentang majas-majas. Ada 6 majas yang saya tampilkan di layar. Namun di antara ke-6 majas ini yang sering muncul di dalam teks deskripsi adalah majas personifikasi, metafora, asosiasi, dan juga majas hiperbola. Nah, coba kita lihat, kita analisis dulu salah satu teks deskripsi yang ada di buku kita. Kita perhatikan dulu teks yang pertama yang berjudul Pantai Parangtritis. Ya, Pantai Parangtritis. Kita analisis dulu majas yang terdapat pada buku tersebut, pada teks deskripsi tersebut. Ya. Kita analisis mulai dari yang pertama, dari paragraf pertama. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Oke, di paragraf 1 ini belum menggunakan majas. Perhatikan paragraf yang kedua. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Ini belum majas. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap. Nah, ini sudah mengandung majas ya. Sudah mengandung majas. Lihat di sini kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak, seolah-olah siap menjaga. Ini merupakan majas personifikasi, karena menjaga yang biasa ini dilakukan oleh kamu, oleh saya, oleh kita manusia. Jadi di sini dianggap karang besar itu menjaga gempuran ombak. Tuh, mengandung majas personifikasi. Kemudian kita perhatikan kalimat berikutnya. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Ini tidak termasuk majas. Kemudian masuk ke paragraf yang ketiga. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Ini juga belum majas. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Ini juga tidak mengandung majas. Lukisan alam yang sungguh memesona. Tidak termasuk majas. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Ini juga bukan majas. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Oke, lembutnya hembusan angin sore, rasa hangat. Ya, yang bisa memberikan kehangatan itu adalah manusia atau benda juga yang biasa digunakan oleh manusia. Namun di sini dikatakan hembusan angin sore memberikan rasa hangat dan lembut. Nah, ini termasuk majas apa? Ini termasuk majas
personifikasi, ya. Angin sore kita anggap di sini bisa memberikan kehangatan. Kemudian seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan. Ini bukan majas ya. Selanjutnya paragraf yang keempat. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis membuat pantai tidak pernah sepi dari pengunjung. Bukan majas. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Itu juga bukan majas. Nah, jadi tadi majasnya yang ada di teks pertama itu ada tadi majas personifikasi, ya. Yang pertama tadi kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Kemudian tadi rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Jadi teks 1 mengandung majas personifikasi. Jadi itu dia, dan seperti itu nanti cara kamu menganalisis majas yang terdapat pada teks 2 dan sampai teks keempat. Jadi tugasnya hari ini adalah temukanlah majas pada teks 2 yang berjudul Ayah Panutanku, teks 3 berjudul Ibu Inspirasiku, dan teks 4 berjudul Si Bagas Kelinciku. Temukan majasnya, temukan kalimatnya, dan tentukan termasuk majas apakah yang kamu temukan itu. Itu tugasnya untuk hari ini. Selamat belajar. Dan jangan lupa untuk tetap mengirimkan tugasnya. Kalau bisa, Ibu harapkan kirimlah tugasmu tepat waktu ya. Seperti itu untuk hari ini. Semoga kita tetap sehat dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.